Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rosanti? Alhamdulillah, kabar baik, bahagia. Bu Erni gimana? Alhamdulillah keadaan saya sekarang juga sudah sehat dan alhamdulillah sudah lebih bahagia dari sebelumnya. Ya, Alhamdulillah. baik Bu Rosanti, pada sore hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya, yang mana Bu Rosanti akan menjadi coach, akan mengcoaching Bu Anissa sebagai coach. Sebelumnya saya akan melakukan percakapan prasupervisi. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Nah, Bu Rosanti, begini, bahwa pada praktek coaching ini ada 3 kompetensi inti ya yang harus kita miliki, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Eh, Bu Rosanti ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut. Saya pada kegiatan coaching ini ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Karena kadang-kadang saya tuh suka lost tiba-tiba gitu. Makanya ingin memperuncing kemampuan mendengarkan aktif gitu Bu Erni. Baik. Jadi kemampuan mendengarkan aktif tersebut merupakan salah satu bagian dari kompetensi inti coaching ya yang akan Ibu kembangkan. Nah, bagian mana yang nantinya akan Ibu Rosanti inginkan untuk saya amati lebih lanjut? Mendengarkan aktif ini setahu saya kan diantaranya itu tidak memberikan asumsi, tidak menjudge atau tidak melabel. Kemudian saya juga tidak mengambil pengalaman coaching dengan tidak menghubungkan dengan pengalaman pribadi saya. Nah, setelah itu kemungkinan yang ingin saya lebih perdalami itu saya menahan diri untuk tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini melalui bahwa Ibu tidak ingin mengaitkan dengan pengalaman pribadi Ibu? Eh, apa tadi maksudnya ya tadi ya? Jadi Bagaimana? bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, yang mana tadi Ibu menyebutkan bahwa ingin lebih mengembangkan bagian tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi Ibu dengan coaching. Penilaian saya terhadap diri saya sendiri gitu maksudnya. Ya, Oke, betul. mungkin karena selama ini kalau mendengarkan itu kadang saya mengaitkan gitu. Oh, kalau saya seperti ini gitu. Nah, mungkin nanti saya harus bersabar walaupun mungkin pengalamannya hampir sama, tapi saya menahan untuk tidak mengaitkan dengan pengalaman saya. Jadi saya bersabar mendengarkan sampai coach saya menyampaikan permasalahannya dan solusinya. Itu, Bu. Baik. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan saat ini ketika melakukan praktek coaching? Ya, harapan saya coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, memberdayakan dirinya, dia lebih kuat, lebih percaya diri dengan solusi yang didapatkan tanpa saya mengaitkan dengan permasalahan pribadi saya tanpa saya memberikan contoh-contoh gitu. Jadi solusinya dari coach sendiri. Baik, tadi Ibu sudah menyebutkan ya bagian kompetensi inti supervisi yang mana untuk kegiatan praktek coaching ini, yaitu kompetensi inti mendengarkan aktif, dan Ibu lebih ingin mengembangkan pada bagian
tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi Ibu. Dan karena itu mungkin sudah menjadi kebiasaan, saya harapkan nanti Ibu bisa lebih menekan kembali ya untuk tidak mengaitkan pengalaman pribadi tersebut dengan coaching. Baik, Iya. Ibu Anissa, Bu Anissa dengan Ibu Rosanti nanti akan melakukan praktek coaching dan praktek coaching ini akan direkam sebagai salah satu bagian tugas dan rekaman ini yang hanya akan mendengar adalah fasilitator. Baik, terima kasih Bu Rosanti. Silakan melakukan praktek coaching dengan Bu Anissa. Selamat melakukan praktek coaching. Terima kasih. Terima kasih Bu Nisa, terima kasih Bu Erni. Baik, Bu Nisa, Siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Lagi ada yang dipikirin nih, Bu. Oh gitu, ruwet-ruwet gitu? Iya, kalau dibilang ruwet mungkin buat saya ruwet ya. Kalau orang lain mungkin saya nggak tahu. Oke, Bu Nisa, kali ini kita mau membahas tentang apa nih yang ruwet-ruwet itu tuh? Iya, jadi saya itu saat ini sedang dalam situasi yang semangat kerjanya itu seperti sedang turun begitu ya, padahal pekerjaan itu sedang tinggi-tingginya. Jadi ada waktu-waktu terutama kalau hari Senin dan Selasa itu ada keengganan untuk berangkat ke sekolah lebih awal begitu. Jadi kalau melihat pola itu entah kenapa malah Senin dan Selasa gitu saya itu seperti malas gitu untuk semangat untuk berangkat kerjanya itu justru turunnya di hari Senin dan Selasa yang seharusnya secara logika itu harusnya lebih semangat. Kenapa? Karena hari Minggu kan kita sudah istirahat ya, saya udah istirahat. Sabtu Minggu juga saya nggak kemana-mana. Tapi kenapa setiap hari Senin, Selasa itu saya ada keengganan gitu untuk berangkat pagi. Apakah karena saya masuknya itu jam ketiga begitu, jadi rasa ingin berangkat siangnya itu tinggi. Padahal kan Kemob itu nggak bisa ya, nggak bisa absen di luar sekolah. Malah yang hari-hari lain yang penuh full ngajar, saya kayak happy gitu ya berangkatnya itu. Jadi gimana ya ini ngerubah pola ini setiap minggu tuh bisa lebih semangat gitu Bu berangkat kerjanya. Oke, baik. Kalau begitu, kita sekitar 20 sampai 30 menit ini akan berdiskusi ya tentang semangat yang menurut Bu Disa semangatnya sedang menurun padahal kebutuhan energi Bu Nisa, kebutuhan pekerjaan justru lebih banyak, malah Iya, semangat. betul. Oke, setuju ya? Ya, Sekitar 20-30 menit kita akan bicarakan tentang itu ya. ya. Tentang semangat Bu Nisa. Baik, Bu Nisa, kalau menurut Bu Nisa penyebabnya apa ya? Bu Nisa ini merasa tidak kurang bersemangat gitu. Padahal tadi Bu Nisa menyampaikan, padahal hari Senin, hari Minggunya itu kita udah istirahat. Kok justru yang terjadi sebaliknya ya? Kira-kira kenapa tuh ya? Iya Bu, saya juga sama menanyakan hal itu pada diri saya. Kok jadi ketika hari Minggu itu seperti sekarang tuh berpikirnya, aduh Senin gitu ya. Jadi rasanya masih ingin di rumah, rasanya masih ingin beres-beres rumah gitu. Dan untuk menghadapi Senin itu, aduh Senin nih ada upacara, ada briefing, ada apa. Jadi belum hari Senin tapi pikirannya sudah di hari Senin. Penyebab sendiri saya sulit gitu mengidentifikasi yang membuat hal ini muncul itu apa. Justru ini saya ingin tahu, karena kalau penyebabnya tahu kan mungkin saya nemu lah atau berusaha mencari solusinya gitu Bu. Oh begitu. Tadi Bu Nisa menyampaikan padahal belum hari Senin, Iya. tapi Bu Nisa pikirannya sudah ke hari Senin. Iya. Harus bicara,
harus TV. pagi gitu ya. Kira-kira selain yang dipikirkan, terus upacara, harus apalagi yang Bu Nisa pikirkan tentang hari Senin? Hmm, pekerjaan yang tertunda, mengoreksi kerjaan anak-anak yang belum, itu seperti air bah gitu ya, harus segera disiapkan untuk bisa disampaikan ke siswa. Kemudian tingginya ritme kerja hari Senin itu karena kadang ada tamu, tapi saya harus mengajar, kadang ada guru yang minta saran, padahal saya juga butuh saran. Jadi itu yang ada dalam pikiran saya, dan entah kenapa yang dipikirkan itu kejadian gitu. Jadi pikiran untuk hari Senin depannya itu, aduh kenapa sih setiap hari Senin kayak gini. Jadi itu tuh kayak nempel banget gitu di kepala saya, Bu. Oh gitu. Kalau bagaimana dengan hari-hari yang lain? Yang tadi Bu Nisa bilang hari yang lain malah udah mau libur tapi enjoy sekali. Iya, kayak hari Kamis gitu ya. Entah kenapa hari Kamis itu 8 jam. Saya hanya punya waktu 1 jam sebelum istirahat pertama. Tapi kayaknya hari Kamis tuh hari paling rame malah ya. Ngajar apa segala macam itu hari Kamis. Yang terbayang, aduh bentar lagi hari Sabtu, bentar lagi hari Minggu gitu. Jadi kayaknya ingin melalui hari lebih cepat gitu di hari Kamis itu. Jadi sayanya kayak justru mood booster saya itu tinggi itu di hari Rabu dan Kamis malahan. Oh begitu. Jadi tadi ketika mau hari Senin yang Bu Nisa pikirkan besok hari Senin, maka harus datang pagi, kegiatannya banyak, ada tamu, begitu ya. Ya. Ketika hari Rabu, hari Kamis, ini catatan saya ya, yang Bu Nisa pikirkan adalah besok hari Minggu, sebentar lagi Minggu. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Nisa pikirkan supaya hari Senin itu terasa seperti hari Rabu atau Kamis? Wah, karena masih jauh ke hari Sabtu ya Bu Oh ya, saya gitu. agak sulit mengondisikan pikiran. Berarti saya harus mengondisikan pikiran bukan seakan-akan bahwa sebentar lagi hari Kamis ya. Sebentar lagi hari Kamis. Ya. Karena setelah hari Kamis itu dekat ke hari Sabtu. Apa perlu di apa sih namanya? Di bukan dihipnosis ya. Jadi saya harus pikiran saya harus membuat bahwa hari Senin itu tidak sibuk mungkin. Hari Senin itu bisa tertangani dengan baik. Hari Senin itu sebentar lagi hari Kamis. Hari Senin itu artinya apakah saya sebaiknya berpikir hal yang seru ya mengenai hari Senin ya? Artinya kegiatan yang ada sih kegiatan-kegiatan yang seru di hari Senin ada sih Bu, seperti ketemu dengan IPA 7, kelas 12 IPA 7 di jam terakhir, itu mereka seresponsif gitu ya anak-anaknya itu walaupun jam jadi membuat suasana supaya hari Senin itu saya rindukan mungkin ya. Saya harus ingat pada anak itu apa ya, Memang di kelas IPA 7, apa yang Bu Nisa rasakan? Acceptance ya, menerima saya walaupun jam terakhir, tapi mereka sangat antusias belajar biologinya. Apalagi mereka itu senangnya drama, senangnya itu cerita. Jadi kadang dari materi-materi
biologi yang saya sampaikan ke anak-anak, mereka itu bisa aja gitu ya menerangkan atau menceritakan proses biologi itu dengan cara mereka sendiri. Jadi intinya saya selalu menemukan hal baru dari anak-anak ketika ketemu dengan kelas ini gitu. Jadi Luar biasa. Kebetulan anak-anak itu kelas 7 tadi IPA 7 ya? 12, kelas Kelas 12. kelas 12 itu IPA adanya 7. di hari Senin. Di hari Senin, iya betul jam Oh. terakhir. Pas banget ya. Betul. Kayaknya Oke. itu yang bikin cheer up saya deh untuk hari Senin itu. Ketemu dengan Kira-kira anak-anak. apa lagi Bu Nisa yang bisa bikin Bu Nisa bersemangat di hari Senin? Apa ya? Iya, sebenarnya saya bisa menerima wajah-wajah yang tadinya bingung setelah ketemu saya, mereka seperti eureka gitu. Oh iya ya, padahal digituin aja. Jadi ketika teman-teman itu mengalami kebingungan, ngobrol dengan saya, ketemu solusinya, mereka meninggalkan saya dengan wajah yang dapat jawaban. Itu juga sebenarnya bikin saya seneng gitu ya, karena saya bisa bantu teman. Itu biasanya justru di hari-hari Senin ya, ketika akan menghadapi minggu yang panjang dan saya bisa bantu teman-teman untuk bisa relaksasi terhadap pikiran-pikiran yang ya mungkin seperti ini, seperti saya ngobrol dengan Bu Rosanti. Atau karena saya tidak ada teman seperti diri saya ya, jadi saya nggak punya teman ngobrol ya yang bisa bantu saya melalui hari ya. Luar biasa, berarti Bu Nisa memang sudah punya bayangan bahagia nih hari Senin akan bertemu dengan murid. Memang senang menyenangkan murid ya. Luar biasa. Selain tadi Bu Nisa bilang membayangkan anak kelas 12 yang akan menerima Bu Nisa pada hari Senin, wow, besok akan antusias nih, akan happy nih. Oke, kemudian tadi alternatif keduanya akan bertemu banyak teman, berbagi lagi, membantu teman lagi, berarti Bu Nisa lebih bahagia lagi. Kira-kira ada alternatif lain enggak yang bikin Bu Nisa lebih bersemangat? Karena pekerjaannya tadi Bu Nisa, pekerjaan makin banyak nih, kok saya turun. Tapi Bu Nisa sudah punya obat tuh, obat 1, obat kedua. Kira-kira punya obat ketiganya enggak? Saat ini belum ya, atau saya fokus di 2 hal ini saja ya, supaya hari Senin itu flavor-nya itu membuat saya bisa ingin cepat melalui hari Senin ya dengan enjoyable gitu, dengan lebih menyenangkan. Saya akan coba ke anak-anak ini, kemudian saya juga merindukan wajah-wajah teman yang bertemu setelah 2 hari nggak ngobrol, nggak berbincang, nggak saling bertukar makanan. Jadi situasi-situasi itu nampaknya yang artinya saya harus menitik beratkan bukan pada lelahnya saya bekerja di hari Senin itu, tapi saya harus fokus pada hal-hal yang memang pasti akan menyenangkan dilakukan. Sepertinya itu deh ya, Bu Ros ya. Jadi Luar kepikiran sama biasa, saya. bagus sekali Bu Nisa. Bu Nisa ingin jadi tidak fokus pada lelahnya, susahnya, tapi besok mau ketemu wajah-wajah yang ceria, yang siap menanti Bu Nisa. Kemudian mau bertukar makanan, oh siap happy lagi ya. Oke, hari Senin adalah hari bahagia. Gitu ya Bu Iya, Nisa. aduh ya Allah. Saya Oke, akan Bu mulai Nisa. dari saat ini berarti Bu menghipnotis pikiran saya. Besok akan ketemu anak-anak yang keren, teman-teman yang antusias. Alhamdulillah, sip. Kira-kira sekarang kan Minggu ya. Kapan nih
Senin kapankah dilaksanakan hal itu? Saya akan berusaha Senin besok pun. Hari ini saya akan coba kondisikan pikiran saya supaya tidak fokus kepada lelahnya pekerjaan, tetapi ekses-ekses positif yang ditimbulkan dari lelahnya bekerja itu. Jadi supaya semangat berangkat pagi. Sip. Kan biasanya ada niatan, selalu ada tantangannya. Kira-kira tantangannya seperti apa dan gimana Bu Nisa menghadapi itu? Tantangannya ya diri saya sendiri. Tantangannya diri sendiri ya, karena masalah itu kan muncul dari cara saya menangani masalah tersebut. Artinya saya harus terus-menerus memberikan stimulus kepada pikiran saya bahwa ada anak-anak yang senang belajar biologi begitu. Karena nggak semua kelas ya dianugerahi keceriaan di jam terakhir untuk belajar biologi. Iya, Saya luar harus biasa, anak-anak luar biasa, guru yang luar biasa. Baik Bu Nisa, tadi tantangannya adalah diri Bu Nisa sendiri, dan Bu Nisa sudah siap dengan obatnya ya, dengan tantangannya. Nanti tantangannya adalah diri sendiri, dan Bu Nisa sudah punya bahwa Bu Nisa akan selalu berusaha, selalu melihat bahwa yang dibayangkan besok jam terakhir anak-anak selalu ceria, luar biasa Bu Nisa. Baik, kira-kira ya. Ya Bu, gimana Bu? Gimana Bu? Oke, kira-kira siapa atau apa yang bisa membantu Bu Nisa untuk tahan terhadap tantangan dan siap melaksanakan komitmen yang tadi sudah Bu Nisa buat? Saya kayaknya akan minta bantuan pada Bu Rosanti untuk bisa kirim untuk pembiasaan mungkin 1 bulan ke depan untuk setiap hari Minggu sore mengingatkan saya bahwa Senin itu ada yang menunggu Bu Anissa loh di ujung hari gitu. Jadi saya sepertinya butuh motivator dulu ya dari luar untuk membiasakan saya berpikir bahwa hari Senin itu memang adalah hari yang sebenarnya saya ditunggu oleh orang lain kehadirannya gitu, sehingga saya lebih semangat pagi-pagi untuk berangkat bekerja lebih awal. Baik Bu Nisa, siap. Nanti Bu Nisa akan selalu dimotivasi. Sebulan ke depan mohon bantuannya Bu Ros sampai dikasih semangat, gambar semangka dan kepalan tangan ya, semangat. Besok akan ketemu kelas 12. Ya. Siap Bu Nisa. Baik Bu Nisa, sudah siap dengan komitmennya. Jangan lupa Bu Rosantinya juga dihubungi ya. Siap. Untuk selalu saling memotivasi. Saya izin pasang alarm nanti ya Bu ya. Jadi setiap waktu tertentu alarmnya akan bunyi dan saya akan langsung cerita ke Bu Rosanti. Besok saya Senin mau apa gitu. Mohon izin mungkin pembiasaan untuk 1 bulan ke depan supaya motivasi intrinsik saya terbangun begitu. Ya, bisa ditambahkan lagi kalau nanti ke Ibu Rosanti ya, videokan. Iya. Hari Seninnya ya Bu ya, videokan. Iya, saling bervideo gitu ya. Baik Bu Nisa, terima kasih Bu Nisa sudah menyampaikan solusinya. Nah, sekarang apa yang Bu Nisa rasakan setelah kegiatan coaching hari ini? Lebih ringan Bu, walaupun tentunya tidak ada karena belum dijalankan, tapi saya optimis ya. Kayaknya ini bisa saya lakukan nih sebulan ke depan, karena memang sangat terhibur sih setelah ketemu dengan 12 MIPA 7 tuh biasanya saya tuh pulang tuh gitu, kayak yang gitu, anak-anak tuh kok dapet aja gitu ya ide-ide seperti itu. Mungkin saya jadi istilahnya
saat ini saya mensyukuri bahwa saya terbantu dalam proses coaching ini untuk melihat hal yang positif di hari Senin. Jadi mengingatkan saya untuk bisa bersyukur. Jadi mensyukuri hal yang positif daripada saya terus-terusan memikirkan hal yang negatifnya. Jadi melupakan yang negatifnya atau berusaha untuk diredam begitu. Bagus, niat yang bagus, usaha yang bagus, motivasi yang sangat baik sekali Bu Nisa. Selalu berpikir positif bahwa besok akan lebih baik. Ketemu si kerucil-kerucil di kelas 12A. 12 sudah bukan kerucil lagi ya. 18 tahunan Bu sekarang anak-anak. Oke, siap menggantikan. Iya, siap menjadi pemimpin bangsa. Baik, terima kasih Bu Nisa. Terima kasih Bu Rosanti sudah mendengarkan. Putus-putus ya Bu Nisa ya? Di saya sih lancar Bu, mungkin sinyal di Bu Rosanti kurang. Baik Bu Nisa, alhamdulillah kegiatan coaching kita hari ini sudah selesai. Bu Nisa sudah mendapatkan solusi dan berkomitmen untuk melaksanakan pembicaraan kita nanti. Semoga hari besok lebih baik lagi. Bu Nisa tetap bersemangat, gak kenal hari lagi. Semangat, every day is Saturday. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rosanti. Ya, assalamualaikum. Salam. Sudah, mangga Bu Erni. Lapor Bu Erni. Baik Bu Rosanti, tadi Ibu sudah melakukan praktek coaching dengan Bu Anissa, yang mana Bu Rosanti berperan sebagai coach dan Bu Anissa sebagai coachee. Kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu pasca observasi, yaitu pasca supervisi pada praktek coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rosanti, yaitu bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi mendengarkan secara aktif tadi? Ya, tadi saya berusaha mendengarkan secara sepenuhnya, mendengarkan full mindfulness ya, fokus kepada coach saya, fokus kepada Bu Anissa, berharap Bu Anissa bisa memberdayakan dirinya sendiri, tampil prima, tidak turun semangatnya di hari Senin dan Selasa, begitu. Baik, apa yang membuat Ibu Rosanti menilai seperti itu? Yang membuat saya menilai seperti itu karena saya memang berusaha semaksimal mungkin, tidak mengaitkan pada pengalaman diri saya. Kemudian walaupun sempat juga ya mengaitkan, kebiasaan saya muncul lagi, tapi saya tahan-tahan. Mudah-mudahan penilaian saya tidak salah gitu Bu Erni. Baik Bu Rosanti, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silakan Bu Erni dengan senang hati. Baik, saya tadi sudah mengamati ya pada saat Ibu Rosanti sebagai coach melakukan coaching dengan Bu Anissa sebagai coachee, di mana Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai makan lebih dari standar yang kita rujuk ya. Kemudian saya juga tadi mengamati pada saat coaching bersama Bu Anissa, Ibu melakukan praktek coachingnya dengan sangat baik dan luar biasa. Banyak sekali obrolan ya yang sangat menyambung, kemudian juga banyak juga masukan dari Ibu Rosanti, namun mengalir ya secara natural, seperti halnya tidak melakukan praktek coaching ya, jadi seperti mengobrol dengan rekan sama guru gitu kan. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Ibu Rosanti. Misalnya tadi saya masih mendengar mungkin ya, atau mungkin saya takutnya salah mendengar ya Bu ya. Ketika Ibu Rosanti melakukan mendengarkan secara aktif, di mana saya masih mendengar sedikit ya, Ibu masih melakukan asumsi.
ya, di mana Ibu mempunyai asumsi kepada Ibu Anissa dengan anggapan bahwa hari Senin itu adalah hari yang mungkin sangat membosankan buat Bu Anissa dan tidak mau ataupun mungkin tidak bersemangat untuk melakukan sebuah pekerjaan begitu kan. Jadi Ibu sudah berpikir terlebih dahulu bahwa Bu Anissa beranggapan hari Senin itu adalah hari yang kurang menyenangkan seperti itu. Tapi mungkin saya takutnya salah salah persepsi ya Bu ya. Namun pada situasi tersebut Ibu sudah bisa sebetulnya ya membayangkan kondisi Bu Anissa seperti apa. Nah, selanjutnya, pada alur tirtanya Ibu sudah sangat baik pada bagian tujuan, kemudian identifikasi masalah, juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Anissa, dan yang terakhir adalah bagaimana tanggung jawab Bu Anissa dengan memberikan pertanyaan komitmen apa yang akan dilakukan Bu Anissa ketika Bu Anissa akan melakukan rencana aksinya. Nah, pada tahap tanggung jawab ini tadi Bu Rosanti juga sudah sepenuhnya menanyakan bagaimana sih tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Anissa sehingga Bu Anissa itu akan melakukan aksinya lebih lanjut gitu dengan menanyakan kapan tadi ya Bu ya, kemudian pada hari apa, waktunya kapan dan sebagainya seperti itu. Baik, kemudian bagaimana pendapat Ibu ketika mendengar hasil pengamatan dari saya? Apakah Ibu setuju dengan hal tersebut? Ya, Ibu, terima kasih atas penilaiannya. Semoga yang akan datang penilaian saya bisa lebih baik lagi. Kegiatan coaching saya bisa lebih baik lagi, bisa fokus, kemudian tidak memberikan asumsi gitu ya. Kalau tadi menurut saya mengulang kata-kata coaching, apa mungkin memang ternyata saya mengeluarkan asumsi gitu kan. Kadang kan gini, yang saya rasakan beda dengan pengamatan. Yang bagus mah yang ngelihat adalah yang orang-orang lain gitu ya. Terima kasih Ibu masukannya. Saya terima, semoga kegiatan coaching saya lebih baik lagi yang akan datang. Makasih Bu Erni. Ya. Baik, namun demikian Bu, saya juga melihat ya hal-hal yang masih bisa dikembangkan pada saat tadi Ibu melakukan praktek coaching dengan Ibu Anissa. Kemudian juga saya mengamati Ibu sebetulnya sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik sekali, sudah sesuai dengan alur tirta dan juga rasa yang sebetulnya Ibu kalau merujuk pada standarnya sudah sangat sesuai. Bagaimana pendapat Ibu? Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Tetap saya akan terus semakin baik karena memang kegiatan coaching ini seperti yang Bu Anissa bilang ya, jam terbang yang penting jam terbangnya. Semoga semakin baik lagi. Baik, Makasih. apakah ada rencana tindak lanjut Bu setelah Ibu melakukan praktek coaching dengan Bu Anissa tadi, selain dari yang sudah dibicarakan dengan Bu Anissa ketika menjadi coaching? Oke, kegiatan selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan saya kegiatan coaching adalah melakukan coaching dengan rekan sejawat, dengan guru-guru. Nah, semoga kegiatan coaching yang saya lakukan dengan guru-guru lain bisa memberdayakan rekan gitu. Itu Bu Erni. Ya, dari diskusi kita kali ini pada proses pasca supervisi, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area mendengarkan secara aktif ini? Apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan selain dari kompetensi mendengarkan secara aktif? Ya. Setelah dan masih akan saya peruncing lagi kemampuan mendengarkan aktif, saya juga akan memperdalam lagi kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kapan itu Bu kira-kira rencana untuk tindak lanjut mengembangkan kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot?
Insya Allah pekan depan, kemarin saya sudah supervisi pembelajaran dengan rekan guru, tinggal untuk pasca supervisi. Jadi tindak lanjut dari kegiatan supervisi ini akan saya akan menggunakan kegiatan coaching. Ya. Di mana Ibu akan melakukan kegiatan tindak lanjut tersebut dan siapa yang akan Ibu bantu? Oke, yang saya bantu rekan-rekan guru ya, karena kegiatan supervisi kan tujuannya untuk memperbaiki kinerja dan memperbaiki pembelajaran di kelas. Tentunya saya akan membantu guru-guru saya di sekolah, insya Allah pekan depan, karena waktu itu sempat terputus banyak kegiatan yang lain. Jadi setelah supervisi, belum saya tindak lanjuti dan akan saya tindak lanjuti di pertemuan berikutnya. Ya. Baik, Bu Rosanti, kemudian saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya, yang nantinya akan saya catatkan ke dalam form supervisi akademik. Sebentar Ibu, saya akan perlihatkan di sini. Apakah sudah terlihat Ibu? Lagi proses. Ya. Belum, Bu. Oh iya. Belum terlihat. Sepertinya ada gangguan ya Bu ya, mohon maaf. Sebentar. Jaringannya di sini. Ya. Sudah kelihatan, Bu? Belum terlihat, yang terlihat foto Bu Erni. Oh ya, sudah. Mohon maaf, Bu Rosanti, mungkin saya akan memperlihatkan saja yang sudah saya print ya, Bu ya. Seperti ini formnya. Nah, di sini ya, Bu ya. Ya. Seperti ini, Bu, mungkin Ibu juga memiliki ya rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini Ibu bisa melihat bahwa rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual ini ada 3 tahap ya Ibu, yaitu pra-supervisi, tadi sudah kita lakukan ya pada awal sebelum Ibu melakukan praktek coaching, kemudian pada saat Ibu melakukan supervisi, yaitu ketika Ibu melakukan coaching dan kita diakhiri yaitu dengan melakukan pasca supervisi ya. Nah, nanti saya akan mengisi form tersebut sesuai dengan hasil pengamatan saya. Apakah Ibu Rosanti berkenan dan setuju jika saya mengisi form rubrik penilaian sesuai dengan hasil pengamatan yang saya lakukan? Iya, setuju Bu. Mangga. Ya, baik. Baik, Bu Rosanti, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan praktik supervisi coaching dengan Bu Anissa sebagai coachee. Namun ada satu hal mungkin yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, yaitu apa yang Bu Rosanti dapatkan setelah melakukan proses coaching mulai dari pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi ini? Ya. Yang saya dapatkan pada kegiatan supervisi, baik dari pra-supervisi dan pasca supervisi, saya mendapatkan masukan yang sangat baik tentang kegiatan coaching yang saya lakukan, masukan kekurangan-kekurangan saya, dan mana yang perlu saya kembangkan, mana yang sudah saya miliki. Terima kasih banyak masukannya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Rosanti. Semoga kedepannya Bu Rosanti dapat melakukan praktek coaching dengan lebih baik lagi dengan meningkatkan kompetensi inti, present, mendengarkan aktif, dan tadi rencananya ingin meningkatkan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu Rosanti. Semoga kegiatan hari ini sangat bermanfaat untuk kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf
Apabila tadi mungkin pertanyaan saya tidak berkenan untuk Bu Rosanti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai.